Livos Tunas Harapan Ilahi. Halo guys, welcome back to Podcast with Livos. Kenalin, nama aku Hafiza sebagai host hari ini. Dan di sebelah aku ada narasumber kita pada hari ini, yaitu Ustadz Maulana Ibrahim. Assalamualaikum. Beliau adalah Kepala Sekolah SMPIT Tunas Harapan Ilahi pada saat ini. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat lahir batin. Hafiza gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah, yang penting sehat ya. Iya. Kan Ustadz jago nih pantun ya. Bolehlah aku minta satu pantun buat membuka podcast hari ini. Gitu ya? Iya. Baik. Dalam hidup hindari sifat boros. Cakep. Terus berusaha jangan sampai tumbang. Cakep. Sukses selalu untuk tim Livos. Cakep. Terus belajar dan pastinya berkembang. Cakep. Ya. Ini masuk doa juga ya Ustadz? Insya Allah masuk doa. Alhamdulillah. Tumbuh makasih dan ya. berkembang ya, mudah-mudahan ya. Amin. Ngomong-ngomong ya, kalau kita ngebicarain soal masa lalu nih, dulu masa lalu. waktu sekolah, Ustadz pernah gak ngerasa bosen atau enggak malas belajar gitu? Terus kalau iya, gimana cara ngehadapinnya? Bicara masa lalu ya. Iya. Wah, jauh juga ya bicara masa lalu ya. Terkait rasa males ya dalam menuntut ilmu ya. Iya. Pastinya sebagai manusia itu manusiawi ya. Pastinya Ustadz waktu di zaman sekolah seperti kalian juga ada yang namanya rasa males ya. Namun memang harus dikelola rasa malas itu. Apa saja nih yang bisa kita hadirkan sesuatu yang bisa menghilangkan rasa malas itu. Itu misal satu contoh ya, kita ingat orang tua gitu ya. Bagaimana orang tua sudah menyekolahkan kita. Artinya orang tua kita ini sudah berusaha dari sisi apa kira-kira? Biaya ya. Dari sisi biaya itu harus kita ingat, sehingga rasa malas itu perlahan akan bisa berkurang dan sampai hilang, sehingga kita punya semangat lagi gitu Hafiza. Terus kenapa ya banyak siswa sekarang lebih fokus ke nilai bukan ke ilmunya? Fokus ke nilai ya. Iya. Sebetulnya ada dua sisi ya. Artinya seperti ini Hafiza. Nilai itu bukan sesuatu yang tidak penting ya. Nah, tapi nilai itu juga penting ya. Kenapa? Karena itu salah satu yang dibutuhkan. Nah, namun memang ada sesuatu yang harus diimbangi dengan nilai itu. Tadi kan yang ditanyakan karakter ya. Nah, itu juga sangat penting. Jadi selain nilai, karakter juga itu penting atau akhlak ya. Jadi keduanya itu harus berbarengan kalau bisa. Ketika kita menjadi seorang pelajar atau seorang murid, nilai juga bagus, nah akhlak juga bagus. Jadi sama-sama penting, keduanya juga penting. Seperti itu. Kalau nilai kita jelek, itu artinya kita gagal atau masih ada harapan lain? Kalau nilai jelek itu manusiawi ya. Artinya gini, ada faktor-faktor lain ya. Kita bisa evaluasi diri. Kenapa sih kita bisa dapat nilainya jelek ya? Ini bicara nilai ya. Ya entah itu mungkin kita tidak suka dengan pelajarannya, ataupun memang kita kurang persiapannya ya dari pelajaran yang memang kita hadapi, sehingga kita mendapatkan nilai yang kecil seperti itu. Jadi memang harus dipersiapkan ya ketika kita ingin mendapatkan nilai yang bagus gitu. Seperti itu Hafiza. Banyak orang yang bilang kalau nilai tinggi itu belum tentu sukses. Ustadz setuju gak atau ada pendapat lain? Tapi tadi ada satu pertanyaan lagi ya, terkait masih ada harapan gak sih kalau misalkan nilainya kecil gitu ya? Oh iya. Ya, terkait masih ada harapan, masih sangat berpeluang sekali harapan itu ya. Jadi yang penting kita mau ada usaha ya. Jadi kalau kita punya, dianalogikan misalkan gitu ya,
kita punya sebuah alat, misalkan pisau gitu ya, yang awalnya tajam, tapi ketika dia tidak digunakan, ya terus menerus tidak diasah, maka dia akan tumpul. Makanya bagaimana agar tadi nilai kita kurang bagus, tapi kita masih tetap ada harapan, yaitu terus belajar, ya terus belajar. Seperti itu Hafizah. Ke pertanyaan yang tadi, gimana? Ustadz setuju atau enggak? Terkait kegagalan ya. Iya. Banyak orang yang bilang kalau nilai tinggi itu belum tentu sukses. Ya, sebetulnya gini. Kalau saya bilang sih ya, ada juga ya, tidak semua mungkin ya, tidak semua. Bagaimana sebetulnya seseorang itu bisa istiqomah ya. Jadi kesuksesan itu ada yang memang ditentukan dengan akademik gitu kan. Ada juga yang memang bisa dibilang itu kan berkaitan dengan intelektual ya, kecerdasan ya. Ada juga yang berkaitan dengan emosional ya. Bagaimana dia bisa mengelola emosionalnya ya. Terkadang itu juga yang membuat orang bisa sukses. Jadi tidak selamanya nilai tinggi itu belum tentu sukses ya. Jadi penting kalau menurut saya gitu ya. Jadi nilai tinggi itu bisa menentukan orang sukses ya kan. Kemudian selalu diimbangi tadi dengan kecerdasan yang lainnya ya. Kecerdasan bagaimana dia bisa mengenal dirinya, itu kan salah satu kecerdasan ya. Yeah. Mengenal sang penciptanya, seperti itu. Ya. Kalau ada siswa nih yang belum menemukan passion atau tujuan hidup, apa yang sebaiknya dilakukan gitu? Kalau dia belum menemukan passionnya ya atau tujuan hidupnya, yang paling utama adalah mencari tahu sebetulnya. Nah, cari tahunya gimana gitu ya? Cari tahu dengan orang-orang yang punya motivasi dalam hidupnya gitu. Banyak bertanya gitu kan, minta masukan seperti itu. Jadi hal itu yang nanti akan mengarahkan kita menemukan passion kita seperti itu. Terkadang orang lain itu lebih tahu passion kita di mana sih dibanding diri kita sendiri gitu. Seperti Hafizah ya. Mungkin Hafizah selama ini apa sih sebenarnya passion aku ya? Tapi mungkin ketika Hafizah nanti ngobrol sama guru, ngobrol sama orang lain yang lebih dituakan atau kakak gitu ya, itu bisa membaca nih, oh kayaknya Hafizah passionnya ke guru nih, seperti itu ya. Jadi kita butuh sharing dengan orang lain, banyak bertanya. Kalau menurut Ustadz, passion aku apa? Hafizah passionnya itu bisa juga, kalau dilihat sih public speaking ya. Tinggal diasah aja, banyakin jam terbang tuh, jam terbangnya ikut terlibat dalam keorganisasian gitu ya. Karena di situ wadah untuk salah satunya mengembangkan tadi, bagaimana kamu bisa bicara di halayak orang banyak, seperti itu. Oh, lanjut nih. Kan tadi kita lagi ngomongin siswa. Menurut Ustadz ya, ada kebijakan baru gitu dari Gubernur Jawa Barat. Itu terkait apa tuh Hafizah? Mengirim anak yang bermasalah ke barak militer. Menurut Ustadz itu Ustadz setuju gak? Oh, terkait itu ya. Terkait yang sedang viral ya. Ya, terkait kenakalan remaja yang mana dilihatnya dalam kacamata pelajar kali ya. Alhamdulillah kalau di THI sendiri kita punya tahapan. Artinya punya pendekatan-pendekatan. Kita sih mengatakan bukan anak yang nakal ya. Ya, kita lebih kepada anak yang menggemaskan. Anak yang banyak explore gitu ya. Nah, tinggal bagaimana sih sebetulnya anak itu dicari tahu penyebab
akar penyebabnya si anak ini bisa menggemaskan, bisa explore seperti itu. Nah, alhamdulillah kalau di THI ini kita lebih kepada mengajak bicara anak. Jadi kalau anak itu ada masalah, kita ajak apa? Bicara. Kenapa kita ajak bicara? Agar kita tahu akar penyebab masalahnya itu. Apa sih sebenarnya yang membuat si anak ini berkelakuan tidak semestinya, ya, sehingga membuat tidak nyaman, ya, entah itu ke teman-temannya, entah itu ke gurunya, seperti itu. Jadi diajak bicara dulu aja. Pendekatannya seperti itu. Kayaknya kalau misalkan itu diterapin di Banten seru juga ya. Ya intinya tadi ya, bahwa kita harus cari tahu dulu, ya, cari tahu dulu permasalahannya apa gitu. Ketika memang sudah tahu, ya, misal gitu kan ya, ternyata permasalahan anaknya ini salah satunya ada miskomunikasi dengan orang tua, maka pihak sekolah, ya, harus bekerja sama dengan orang tua agar program yang ada di sekolah bisa juga, ya, diterapkan di rumah, seperti itu Hafizah. Jadi biar saling berkolaborasi antara sekolah dan orang tua di rumah, seperti itu. Apa pelajaran hidup paling penting Ustadz di sekolah, bahkan itu dibanding nilai rapot itu lebih penting itu? Pelajaran paling bermakna di sekolah, ya, sehingga dirasakan sampai saat ini, ya, intinya seperti itu. Saya pernah mendengar pesan guru SMP saya, ya, bahwasanya di sekolah itu seorang murid adalah seorang anak juga. Nah, lalu siapa orang tuanya? Gitu kan? Orang tuanya adalah guru. Nah, itulah pengalaman kalimat yang saya dengar semasa saya SMP. Maka hal itulah yang membuat diri saya berusaha bagaimana untuk memuliakan seorang guru, karena guru juga termasuk orang tua kita. Nanti ketika Hafizah misalnya nih, ya, sudah berkeluarga, ya, maka orang tuanya akan bertambah, bukan lagi dua, ya, bukan lagi orang tua kandung dan juga guru, tapi nanti akan bertambah orang tua dari pasangan hidup kita, yaitu mertua kita. Nah, itulah yang harusnya memang selalu kita hormati. Itu pelajaran yang Ustadz pernah dapati ketika di SMP, ya, sampai sekarang masih, alhamdulillah, masih nempel gitu ya di otak, seperti itu. Apa yang paling dicari di dunia kerja dari seseorang, misalkan kayak nilai tinggi, keterampilan, atau enggak karakternya gitu? Yang dicari di dunia pekerjaan, ya. Kalau tadi komponennya nilai, kemudian keterampilan, kemudian karakter, sebetulnya ketiga hal itu penting, Hafizah, ya. Nilai penting, kemudian keterampilan penting, kemudian juga karakter penting. Jadi kalau bisa nih memang, ya, kita gitu ya, itu mengembangkan ketiga-tiganya, ya. Jadi kita menjadi seorang insan yang cerdas gitu ya, kemudian juga yang terampil dan juga mempunyai karakter, ya. Tapi memang yang akan dilihat dalam dunia pekerjaan, ya, kalau kita berinteraksi, ya, secara sosial, biasanya yang dilihat adalah karakternya, ya. Tapi dalam hal teknis pekerjaan biasanya yang dilihat adalah tadi kecerdasan, ya, keterampilan. Jadi masing-masing punya peran gitu ya. Karakter tadi diterapkan lebih kelihatannya pada sisi bersosialisasi gitu ya. Kemudian kecerdasan dan keterampilan, ya, mungkin bisa dilihatnya dari sisi teknis pekerjaan, seperti itu. Gitu.
Ada gak pesan supaya gak hanya kejar nilai gitu, tapi bener-bener belajar buat siswa? Hmm, pesan ya. Tapi tadi ya yang saya dikatakan bahwa nilai juga penting ya. Iya. Nilai juga penting. Pesan buat para pejuang ilmu ya. Iya. Pejuang ilmu. Kenapa para pejuang ilmu? Karena mereka banyak mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga gitu ya. Maka pesan dari Ustadz Maulana adalah buat teman-teman sebagai siswa gitu, baik di jenjang dasar ya, lanjutan atau menengah ya. Intinya tadi kita butuh yang namanya keberkahan ilmu ya. Tanpa keberkahan ilmu sepertinya kebermanfaatan itu nanti akan berkurang ya. Dari mana sih sebenarnya keberkahan ilmu itu? Nah, itu didapat ya dari bagaimana kita bersikap ya. Kalau di sekolah berarti kita harus bersikap baik ya. Baik itu bukan hanya kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang lebih dewasa, tapi juga kepada orang yang lebih muda, teman sejawat gitu ya, seusia, itu juga harus baik ya. Dan itu salah satu memang tujuannya Rasulullah dijadikan ya sebagai contoh ya, bagaimana Rasulullah itu misi utamanya adalah memperbaiki akhlak ya. Jadi akhlaknya dulu diperbaiki. Nah, jadi pesan Ustadz Maulana adalah ke teman-teman adalah tadi, bagaimana teman-teman bisa berakhlak baik terhadap guru ya. Kenapa? Karena di samping kita butuh ilmu dari guru-guru kita juga butuh yang namanya doa ya. Karena dengan doa-doa mereka mudah-mudahan tadi mendatangkan keberkahan. Kapan doa mereka itu dengan tulus diucapkan oleh guru-guru kita? Ketika kita berbuat baik ya. Pasti dong seneng kalau guru melihat siswanya yang baik, yang sopan, yang santun gitu ya. Kalau ketemu di jalan ya mengucapkan salam seperti itu, pasti sebagai guru akan terucap ya doa seperti itu. Jadi kita butuh doa-doa guru-guru kita. Maka ya kan, ketika nanti teman-teman ya misal sudah menjadi alumni ya, sudah menjadi orang sukses ya, amin ya, jadi orang sukses, jangan lupakan jasa-jasa guru kalian seperti itu. Ada gak satu kata yang harus selalu diingat sama siswa biar mereka tuh tetap semangat belajar? Satu kata nih, lebih dong, boleh ya? Kalimat. Satu kalimat ya, satu kalimat ya. Dalam menuntut ilmu kita harus ingat orang tua kita. Seperti itu. Mudah-mudahan itu menjadi penyemangat buat kita sebagai penuntut ilmu. Jadi ingat aja orang tua. Seperti itu. Ya. Jadi kembalikan ke niat dan juga ingat orang tua. Seperti itu. Kalau Ustadz nih jadi siswa lagi, ya, apa pelajaran yang mau dipelajarin dengan sungguh-sungguh? Jadi kayak lebih sungguh-sungguh daripada pelajaran yang lain. Kalau disuruh memilih sih sebenarnya semuanya harus sungguh-sungguh ya, gitu ya. Jadi bikin nasi goreng aja kalau nggak sungguh-sungguh, jadi nggak nasi gorengnya? Kayaknya nggak jadi ya. Jadi belajar itu harus sungguh-sungguh ya. Jadi tadi yang saya analogikan sederhana aja gitu ya. Kalau kita nggak sungguh-sungguh ya nggak akan pernah bisa ya. Manjada wajada ya. Jadi usahakan apapun pelajarannya maka sungguh-sungguh gitu. Ustadz, bagaimana kalau misalkan kita kurang suka dengan pelajarannya ya gitu ya. Itu yang membuat kita tidak sungguh-sungguh. Nah, maka cari kebaikan dari pelajaran itu. Entah itu gurunya yang punya inspirasi, walaupun pelajarannya nggak kita sukai, oh ternyata gurunya
memiliki inspirasi, cari. Pokoknya cari kebaikan-kebaikan dari pelajaran itu atau cari kebaikan-kebaikan dari guru itu sehingga muncul nanti rasa semangat sehingga kita bisa terus termotivasi. Jadi ingat saya Hafizah. Jadi ketika saya sekolah itu karena saya sekolahnya cukup jauh ya. Waktu itu naik angkot ya. Itu pun hanya beberapa bulan lalu saya berkendara sepeda, naik sepeda. Nah, yang membuat saya semangat itu bersepeda adalah melewati jalan yang rindang dengan pohon-pohon. Nah, itu salah satu motivasi saya tuh ya, yang membuat salah satu diri saya semangat bersekolah gitu. Oh, lewat jalan itu seperti itu. Ya mungkin kalau berkaitan dengan pelajaran tadi sukai gurunya gitu ya karena dia penuh dengan inspirasi atau tadi pelajarannya seperti itu. Pokoknya intinya cari yang kita suka gitu. Jadi semuanya harus sungguh-sungguh sih. Intinya seperti itu. Nah, hari ini pun kalau nggak sungguh-sungguh nggak bisa nih. Iya. Gimana lagi terus Hafizah? Alhamdulillah ini kayaknya udah selesai. Bentar. Dari podcast tadi aku nemu banyak banget kata-kata yang bagus, terus motivasi belajar aku juga mulai kebangun lagi. Alhamdulillah. Harus dong itu ya. Semangat. Podcastnya udah mau selesai. Boleh kali Ustadz ngasih satu pantun. Kan tadi udah ya pas lagi Awal pembukaan ya tadi pantunnya. Boleh nih. Direspon cakep ya. Yeah. Oke. Jalan sore bertemu Ustazah Asih. Cakep. Sambil menyapa dengan salam Islami. Cakep. Cukup sekian, terima kasih Cakep. sudah menyimak podcast hari ini. Cakep. Cukup ya? Iya. Sudah nggak ada stok lagi soalnya. Udah cukup gitu aja. Sekian podcast hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga podcast hari ini membawa banyak inspirasi bagi kalian semua yang menonton. Amin. Makasih Hafizah atas waktunya ya. Ya. Mudah-mudahan kamu menjadi anak yang sukses di kemudian hari pun juga dengan tim-tim Lipos yang mempersiapkannya hari ini. Ya, ada di mana teman-temannya Hafizah? Ada yang udah pulang, terus ada juga yang lagi bantuin di sebelah. Oh ya, semoga teman-teman sukses ya teman-teman ya. Oke. Dadah.